adalah perubahan, transformasi adalah berubah dari pelayanan yang sebelumnya servis sekarang sudah hard service. Kalau dulu manual sekarang sudah harus digital. Kalau sebelumnya lambat sekarang harus cepat. Kalau sebelumnya masih banyak tarian-tarian atau pungutan yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, saatnya sekarang kita masuk kepada zona integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengimplementasikan, mengurai secara singkat apa yang diharapkan oleh Kementerian Agama, oleh Bapak Menteri kita, bahwa 1 tahun ke depan ayo bersama-sama kita melakukan yang namanya transformasi pelayanan. Artinya kita harus siap berubah. Ya, kita harus siap berubah. Namanya perubahan itu ada 2 unsur yang harus kita pahami. Kalau kita tidak tahu 2 unsur ini, maka kita tidak akan pernah berubah. Pertama, kalau mau berubah harus punya mindset yang dirubah, atau mindset kita harus berubah. Dulu namanya pelayanan harus ada tarian. Nah, sekarang mindsetnya dirubah. Pelayanan itu adalah tanpa ada tarian-tarian yang lain. Itu namanya mindset. Yang kedua, namanya perubahan itu, selain kita harus merubah mindset kita, kita harus punya yang namanya kesadaran diri. Apa kesadaran diri? Kita harus paham apa tugas kita, apa fungsi kita, apa wewenang kita, apa yang harus kita lakukan, prosedur apa yang harus kita jalankan. Itu harus paham. Contoh, seorang staf KUA melayani pernikahan, maka harus paham saya sebagai apa, tugas saya apa, fungsi saya apa, kemudian tanggung jawab saya di mana, wewenang saya apa, prosedur pernikahan itu bagaimana, bagaimana kita melayani masyarakat, bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik. Itu harus paham. Maka ke depan, saudara-saudara, teman-teman saya yang kami banggakan, kemudian mitra ya, Pak Motin yang kami hormati, ke depan kalau mau berubah, maka kita harus punya kesadaran. Sadar dengan status kita, sadar dengan tugas kita. Penyuluh agama Islam, mungkin bagian produk halal, harus tahu apa itu produk halal, apa yang harus saya kerjakan, penyembelihan ya, atau produk-produk yang tersebar di kecamatan ini apakah sudah sesuai dengan syariat Islam, apakah ada pelanggaran-pelanggaran, bagaimana saya melakukannya. Nah, itu semua disebut kalau bahasa sekarang adalah literasi. Kita harus punya literasi. Mau melayani harus tahu literasi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan status kita masing-masing. Saya sebagai penghulu, saya punya fungsi penghulu 10. Fungsi penghulu di kecamatan. Saya punya tugas penghulu ada 9. Saya punya wewenang sebagai penghulu memberikan pembinaan keagamaan. Saya punya tanggung jawab sebagai penghulu bagaimana setiap masyarakat yang menikah itu harus dipastikan legal, tidak siri, ya, tidak liar, halal, sah menurut hukum agama Islam. Saya sebagai penghulu harus tahu namanya prosedur, harus tahu namanya SOP, harus tahu cara menyampaikan kepada masyarakat, dan kita tentu harus tahu bagaimana kita mengimplementasikan sesuai dengan regulasi yang ada. Itu yang disebut namanya literasi. Apa literasi? Pengetahuan, wawasan. Pengetahuan, wawasan, ilmu yang harus kita miliki sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Terakhir, Pak Motin. Sebagai Pak Motin, jenengan mau berubah harus punya kesadaran diri. Saya sebagai Pak Motin, saya sebagai Imam Mutin, saya harus menegakkan nilai-nilai agama di masyarakat. Saya tugasnya adalah mitra KUA. Setiap laporan dipastikan dilaporkan ke KUA. Jangan sampai ada laporan dari masyarakat berbulan-bulan sampai bertahun-tahun itu tidak naik ke KUA, tidak dilaporkan ke KUA. Begitu juga di masyarakat, Pak Mutin harus tahu namanya literasi atau pengetahuan tentang munakahat.
itu siapa, suaminya siapa, jejaka apa perawan, ya kan, walinya siapa. Kemudian kayaknya dulu dia sudah punya istri, sekarang statusnya apa? Oh cerai, cerainya talak, apa gugat, apa hulu, apa iwas, apa li'an, apa fasah. Itu harus tahu Pak Mutin itu. Itu namanya literasi. Harus punya kesadaran para bapak, ya teman-teman saya yang saya hormati, ingin berubah, harus mindset kita berubah dari sebelumnya yang kurang baik kita arahkan kepada yang baik. Yang kedua harus tahu kesadaran. Apa maksudnya? Sadar diri saya tugasnya apa. Dan itu harus tahu. Kalau tidak tahu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Akan sulit ya menemukan jalan. Saya harus bagaimana? Nah itulah nanti harapan Kementerian Agama melalui Hari Amal Bakti yang ke-76 pada hari ini, berharap kita ke depan dituntut dan memang harus berubah. Kalau katanya Pak Hazin pernah diskusi dengan saya, jangan pernah alergi dengan perubahan. Ya, kita hidup butuh makan. Orang makan saja sudah berubah sekarang. Orang bekerja saja sudah berubah. Dulu kita bekerja dalam rangka untuk mempertahankan hidup. Kalau tidak bekerja, tidak punya uang, tidak bisa hidup. Berubah lagi mindsetnya, yang namanya pandangan ya kan, yang namanya cara berpikir. Oh sekarang kalau bekerja tidak hanya mempertahankan hidup, harus memenuhi kebutuhan hidup. Berkembang lagi tidak hanya kebutuhan hidup, tetapi kepuasan hidup. Tidak lagi kepuasan hidup, berkembang lagi namanya kesenangan hidup. Padahal namanya makan di rumah sama di kafe sama saja. Ya, di rumah sama di mall itu sama saja. Tapi ketika di mall itu namanya kesenangan hidup. Kalau di rumah dalam rangka untuk mempertahankan hidup. Nah sekarang berubah lagi mindsetnya, kita bekerja. Ya kembali lagi yang namanya kesadaran. Kita harus sadar bahwa itu semua adalah model, gaya kehidupan, perubahan dalam kehidupan. Yang pasti kita pahami semuanya. Apakah mempertahankan, apakah memenuhi kebutuhan, apakah memenuhi kepuasan hidup, apakah kesenangan hidup, kita paham semua. Ternyata pada hakikatnya bukan empat-empatnya, tapi kembali kepada hati kita. Yang penting hati kita bahagia. Bahasa agama, bahasa KUA-nya adalah sakinah mawaddah warahmah. Apakah makan di rumah dengan jagung, dengan ikan asin, apakah di mall dengan apa istilahnya, ayam crispy, ya kan, McD dan sebagainya, itu ternyata sama saja, ya sama saja. Tapi kita harus sadar bahwa ternyata orang-orang itu sudah seperti itu, tidak hanya mempertahankan hidup, tapi sudah mulai pada masa fase penyenangan, menyenangkan dirinya, kepuasan dirinya. Sepeda motor, mobil, ya, antara mobil biasa dengan Innova kan sama ya kan. Nah tapi kenapa kok beli yang mahal? Kenapa kok beli yang di dalam rangka untuk kesenangan itu? Dan itu sama saja. Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah ketika kita mau meningkat kehidupan kita, dilakukan dengan cara yang tidak boleh, atau dilakukan dengan cara yang tidak halal, atau mendolimi orang lain. Itu yang tidak boleh. Silahkan, jenengan ada di level mana sekarang, ya. Yang penting kita tahu bahwa kehidupan seperti itu. Bukan berarti yang level 1 dan level 5 atau level 4 lebih baik. Bukan, semuanya baik. Yang baik adalah kita yang didapatkan dengan cara yang baik, dan kita memperolehnya dengan cara yang baik. Dan